kisah sahabat yang akan kita bahas pada hari ini, yakni Zaid bin Al-Khattab, ya, radhiyallahu an. Ya, ini yang akan kita bahas, kenapa beliau bisa disebut dengan ittaqullaha haqqa tuqatih, karena diantaranya adalah ayyuta'a wa la ya'siya wa ayyujahidu fi sabilihi haqqa jihadih, ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebenar-benarnya jihad. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Siapakah Zaid? Zaid bin Al-Khattab, ya. Zaid bin Al-Khattab ini beliau mendahului mendapatkan dua kebaikan. Ya, sekilas nasab beliau, karena Zaid bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Azzah Al-Adawi Al-Quraisy. Ya, beliau ini termasuk suku Quraisy. Ya, a'immatul Quraisyin, ya. Berarti ini termasuk mendapatkan afdhaliyah sebagai afdhaliyah pemimpin, ya. Karena tidak adalah iman kecuali dari orang Quraisy, ya. Berarti dari sisi suku ini sudah suku yang tinggi, ya, yang besar, ya. Kemudian beliau ibnan di Sayyid Bani Adi Al-Khattab bin Nufail, ya, anak dari Sayyid Bani Adi Al-Khattab bin Nufail. Wa ummu Zaid ya Asma binti Wahab bin Khubayb bin Bani Asad bin Khuzaimah, ya, ini ibunya. Jadi ini saudara, ya. Wa akhuhu li abihi, ya, dan menjadi saudara kandung, ya, li abihi, ya, maaf, ya, dan menjadi saudara li abihi, menjadi saudara sebapak, ya, dengan Umar ibnul Khattab, ya, Khalifatul Muslimin Ats-Tsani. Ya, ini menjadi saudara sama bapak, jadi saudara satu bapak dengan Khalifah Umar ibnul Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ini memang nasab orang Quraisy, ya, orang yang mendapatkan kemuliaan. Ikhwatal iman. Dan disebutkan di dalam kitab Ashab Hawar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, jadi Ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri, satu judul yang dalam terjemahannya diterjemahkan pendampingan yang diberkahi. Apa ini maksudnya, ikhwatal iman? Wa kana Zaid itu akbarun min Umara sinnan, ya. Wa kana Zaid akbaru min Umara sinnan, dan Zaid ini dari sisi umur itu lebih tua, ya, dari Umar ibnul Khattab, ya. Aslama Zaid qadiman qabla akhihi Umar, ya. Keislamannya itu lebih dulu, ya, sebelum keislaman saudaranya, yakni Umar ibnul Khattab. Jadi Zaid ibnul Khattab ini Islam terlebih dahulu sebelum Umar ibnul Khattab, ya. Dan juga wa kana minal muhajirin al-awail, ya, ila Yathrib, al-awail, ya, dan termasuk dari muhajirin, ya, hijrah, yang ikut hijrah
ke Yathrib, ya, ke Yathrib, yakni ke Madinah di dalam awal-awal waktu, ya. Wa akhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Ma'an bin Adi, ya, dan dipersaudarakan Zaid ibn al-Khattab ini ketika hijrah ke Yathrib. Yathrib yakni nanti menjadi Madinatul Munawwarah, itu antara Zaid ibn al-Khattab dengan Ma'an bin Adi, ya. Dan dituliskan wasyahada ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-musyahid kulliha, ya, dan ikut mendampingi perang, ya, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir di seluruh perang, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan, ya, para sahabatnya untuk berhijrah, maka Zaid ini didampingi oleh saudaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka pada hijrah itu ia didampingi oleh sebagian keluarga dan kaumnya, sebagaimana sebagian kaum lemah juga ikut serta dengannya, agar mereka mendapatkan perlindungannya dan perlindungan saudaranya, yakni Umar ibn al-Khattab. Jadi itu yang dimaksud dengan, ya, mendampingi kaumnya. Maka kaumnya merasa mendapatkan keamanan karena kaumnya ketika hijrah ke Madinah itu mendapatkan perlindungan dari Umar ibn al-Khattab, juga Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, ya. Tatkala sampai di Madinah al-Munawwarah, Nabi mempersaudarakan dengan Ma'an bin Adi al-Ansari, ya, sebagaimana kisah yang ada di situ, ya. Ikhwatal iman, disebutkan bahwa Zaid ibn al-Khattab ini ikut serta perang, ya, terhadap seluruh peperangan yang dijalankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang Zaid ibn al-Khattab ini mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan para hambanya yang beriman untuk berperang, yakni kira-kira pada tahun kedua Hijriah, ikhwatal iman, pada tahun kedua Hijriah Allah mengizinkan para hambanya yang beriman untuk berperang, yang mana sebelum berhijrah Rasulullah belum mendapatkan perintah untuk berjihad, perintah untuk berperang. Maka tatkala kaum muslimin itu mendapatkan penyiksaan-penyiksaan yang ada di Makkah, maka perintah baginda Nabi tetap menghadapi itu dengan kesabaran, karena kita belum diperintahkan untuk melakukan perlawanan secara fisik, ya. Lam nu'mar bidzalik, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, perintah jihad telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman, ketika perintah perang itu setelah diturunkan, maka Zaid ibn al-Khattab ini termasuk salah seorang kesatria yang pertama-tama memenuhi panggilan jihad dan bersegera menuju keridhaan Allah dan mencari ampunannya dan pahala yang besar. Hal itu didorong oleh rasa cinta terhadap keimanan, ya, dan sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, ya, Zaid ibn al-Khattab termasuk salah seorang prajurit, ya, yang hadir, ya. Perang Badar itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, ya. Kemudian Zaid tercatat dalam orang-orang yang berbahagia yang dipastikan masuk surga, sebagaimana dalam banyak riwayat hadis, ya. Ketika perang
Badar. Jadi perang Badar ini perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang pertama, dan itu disebut dengan Al-Badar Al-Kubra, ya. Kemudian ikhwatal iman, perang Uhud, Zaid juga berangkat bersama baginda Nabi SAW di dalam perang Uhud. Ia termasuk salah satu ahli berkuda yang berada di barisan terdepan dan memandang dunia ini dengan pandangan kehinaan. Apa yang ada di sisi Allah adalah yang paling baik dan lebih abadi, dan itulah yang memberikan spirit semangat kepada Zaid ibn al-Khattab untuk membersamai Nabi di dalam perang Uhud. Di sana, di dekat puncak bukit Uhud, sebuah bukit yang mencintai Rasulullah SAW dan dicintai, berdirilah Zaid ibn al-Khattab untuk memberi contoh keteladanan yang langka dalam aksi penebusan dengan pengorbanan diri. Sempurnaan sebuah keberanian dan indahnya sikap itsar, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Bahkan ia berdiri untuk merealisasikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan dan perbuatan. Saudaranya Umar yang telah mendahulunya lalu berbisik di telinganya sebuah bisikan sejuk yang berisi makna-makna persaudaraan. Umar ibn al-Khattab bertutur, "Wahai Zaid, ambillah perisaiku agar kamu bisa menjaga tubuhmu dari ujung tombak dan pedang." Dalam bisikan yang didasari oleh keimanan, Zaid menjawab apa yang disampaikan Khalifah Umar untuk menawari perisainya tadi. Zaid bin Khattab menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya aku menginginkan mati syahid sebagaimana seperti engkau menginginkan juga." Ikhwatal iman rahimakumullah, tidak hanya itu, Zaid bin Khattab ini juga meneruskan baktinya untuk selalu ikut serta dalam peperangan. Ia ikut juga hadir di dalam perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Seperti halnya ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah, maka Zaid bin Khattab juga turut hadir di sana. Ia juga hadir dalam seluruh perang bersama baginda Nabi SAW. Dalam setiap pertempuran ia memiliki kedudukan yang terpuji, kemudian jiwa yang juga kokoh, yang itu menjadi teladan bagi pasukan yang lain yang ada di sana. Maka karena keimanan dan ketakwaannya itu, Zaid bin Khattab ini tidak pernah mundur, senantiasa hadir di dalam peristiwa-peristiwa perang yang dijalankan oleh baginda Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini salah satu bagian yang tadi saya sebutkan adalah cerminan seseorang yang beriman, yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Sahih Ibnu Katsir menyampaikan bahwa yang dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah ayyujahidu fi sabilihi atau fi sabilillah haqqa jihadi, yakni berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentu perang itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang berat, makanya ketika di dalam Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu
ya'lamu wa antum la ta'lamun. Memang perang itu tidak mudah, ya, butuh jiwa yang kuat, ya, harus rela meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda. Maka hanya orang-orang yang memang menjaga iman dan takwanya kepada Allah dengan tulus, maka dialah yang bisa berhasil, ya, mendapatkan kemenangan, ya. Kemenangan apa? Kemenangan paling tidak melawan dirinya sendiri, ya, yang barangkali ada keengganan di dalam dirinya untuk ikut maju berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang mulia ini, yakni Zaid ibn al-Khattab ini melewati itu semua dan senantiasa hadir menjadi bagian dari pasukan baginda Nabi SAW dalam menghadapi kemusyrikan, kekafiran, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, nanti akan kita simak selanjutnya bagaimana kisah sahabat Zaid ibn al-Khattab ini dalam kisah-kisah selanjutnya setelah yang satu ini. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita jeda, jangan lupa untuk subscribe Kafah channel ini, like video pagi hari ini, share sebanyak-banyaknya, dan komen di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Nanti di sesi akhir, sesi ketiga akan saya baca. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam program Karomah Fajar yang disiarkan langsung di Kafah Channel. Baik, pagi hari ini kita membahas tentang sirah sahabat yang bernama Zaid bin al-Khattab. Bagaimana kisah selanjutnya dari sahabat yang bernama Zaid bin al-Khattab ini? Tidak usah berlama-lama lagi, kita serahkan kepada Ustadz Harun Musa. Tafadhal maskuro. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Satu penggal kisah juga yang ada di kitab ini, jadi tentang bagaimana sikap Zaid ibn al-Khattab ini yang menjadi kisah abadi, ya, di dalam kehidupan beliau, karena memang itulah yang terjadi. Ikhwatal iman, kana min awalil muhajirin al-ishrin alladhina qadamu ma'a Umar ibn al-Khattab ila al-Madinah, ya, mimman yaqra'una ahlaha al-Qur'an wa qad akhal banil karim wa qad akhal nabiyil karim bainahu wa baina Mu'an bin Adi al-Ansari. Itu kisah tadi. Ikhwatal iman, setelah membersamai seluruh perang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikhwatal iman, Rasulullah wafat, ya, pada tahun ke-11 Hijriah. Tentu kesedihan mendalam dialami oleh seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab sungguh sangat bersedih, ya,
saat wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena keimanan dan ketakwaan, maka beliau tetap melanjutkan bagaimana menjaga Islam dan menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kaum muslimin kemudian diserahkan ya kepada Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika urusan kaum muslimin ada di pundak ya, diamanahkan pada pundak ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka ada beberapa kaum muslimin ya yang telah berislam di masa Nabi itu melepaskan ikatan dirinya terhadap Islam, alias keluar dari Islam, alias murtad. Ya. Ketika banyak kaum muslimin yang murtad ya, maka berbagai aksi kemunafikan dan kelancangan musuh-musuh Islam hadir ya. Kaum muslimin menjadi seperti segerombolan kambing yang bercerai-berai di tengah hujan pada malam hari di saat musim dingin ya. Padahal seharusnya kaum muslimin harus menjadi umat yang bersatu ya. Jadi harus menjadi umat yang satu ya, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu gitu ya. Harusnya menjadi umat yang satu, ikhwatal iman. Tapi ya begitulah yang terjadi. Di berbagai wilayah kaum muslimin bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan mengaku bahwa mereka mendapatkan wahyu sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di antara mereka muncul Al-Aswad Al-Ansi, muncul Musailamah bin Al-Kadzab bin Habib Al-Kadzab ya, dan lain-lain. Terkait Musailamah, masalahnya menjadi besar dan ia telah melakukan hal yang melampaui batas ya. Menghadapi kondisi ini, Abu Bakar As-Siddiq bangkit menyatakan sikapnya yang tersohor lagi tegas. Ia memutuskan untuk menumpas ya virus-virus riddah, virus-virus kemurtatan ini ya dari sarangnya. Sementara masalah yang ditimbulkan Musailamah Al-Kadzab semakin besar, yakni di daerahnya atau di wilayahnya di Yamamah. Karena itu haruslah ada persiapan dan pengorbanan untuk menumpasnya. Lalu ikhwatal iman rahimakumullah, bergeraklah pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid menuju Yamamah, dan turut serta dalam pasukan ini seorang kesatria berkuda, yakni Zaid ibnul Khattab radhiyallahu an ya, di mana ia menjadi komandan kaum Muhajirin dengan membawa panji mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar ibnul Khattab berkata kepada saudaranya Zaid ya pada perang Uhud, aku bersumpah dengan nama Allah memaksamu untuk mengenakan perisai milikku ini. Lalu ia memakainya, kemudian melepasnya kembali. Lalu Umar berkata kepadanya, ada apa denganmu? Ia berkata, sesungguhnya aku menginginkan untuk diriku apa yang kau inginkan untuk dirimu, yakni mati syahid. Diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, Umar berkata kepada saudaranya Zaid pada peristiwa Uhud, ambillah perisaiku. Ia berkata, sesungguhnya aku menginginkan mati syahid sebagaimana yang engkau inginkan. Lalu keduanya tidak menggunakannya. Nah, ungkapan yang ada di perang Uhud tadi itu ikhwatal iman, sama juga jiwa itu ada pada diri Zaid bin Khattab di dalam perang melawan nabi-nabi palsu, dan diantaranya adalah perang riddah melawan Musailamah Al-Kadzab. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada peristiwa itulah Zaid bin Khattab ini
menjadi singa sekaligus syahid di perang Yamamah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada seseorang yang bernama Ar-Rajal bil Unfuah. Ya. Ia masuk Islam dan belajar sedikit dari Al-Quran. Lalu ia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya melewatinya sementara ia duduk-duduk bersama Abu Hurairah dan Furad bin Hayyan. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, salah seorang di antara kalian kelak gigi taringnya di dalam api neraka semisal bukit Uhud. Ya. Sejak itu keduanya masih terus ketakutan, ya, yakni Furad bin Hayyan, Abu Hurairah ini terus ketakutan, ya, mendengar hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Maka ketakutan itu berhenti, ya, ketika Ar-Rajal bin Unfuah itu keluar dari Islam atau murtad bersama Musailamah al-Kadzdzab. Lalu Musailamah bersaksi kepadanya secara dusta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan dirinya dalam urusan kenabian dan membacakan kepadanya sesuatu dari apa yang pernah dihafalnya dari Al-Quran. Lalu Musailamah mengklaim kenabian untuk dirinya. Setelah itu terjadilah fitnah yang besar di tengah Bani Hanifah. Jadi Musailamah al-Kadzdzab ini dari suku Bani Hanifah. Suku yang kira-kira ya dari Madinah itu arahnya ke timur, ya. Arahnya ke timur dan jumlahnya sangat besar suku ini. Pasukan perangnya saja jumlahnya sekitar 100.000 orang. Musailamah bin Habib, ya, al-Kadzdzab pernah menulis surat kepada Rasulullah yang isinya dari Musailamah, ya, Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, ya, semoga kesejahteraan untukmu, amma ba'du. Sesungguhnya aku telah ikut serta, ya, atau bersekutu denganmu dalam urusan ini. Kami memiliki separuh urusan dari kaum Quraisy, juga memiliki separuhnya. Ya, kami memiliki separuh urusan dan kaum Quraisy juga memiliki separuhnya. Yang dimaksud kaum Quraisy adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Quraisy adalah kaum yang tidak diperhitungkan. Lalu datanglah dua orang utusan kepada Rasulullah, ya, untuk membawa surat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Musailamah al-Kadzdzab, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du, fa innal arda lillah yurithuha man yasha' min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, kata Rasulullah, ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk, ya. Salamun ala man ittaba'al huda, ya. Amma ba'du fa innal arda lillah, ya, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi, dan Allah mewariskannya kepada orang yang Dia kehendakinya dari para hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Para sahabat Nabi begitu merindukan untuk bisa membunuh orang jahat dan busuk itu, yakni siapa? Ar-Rajal bin Unfuah, karena ia telah berhasil menyesatkan banyak orang
dan membujuk banyak kelompok untuk mendukung Musailamah al-Kadzdzab. Akan tetapi di sana ada singa yang mengaum di kandangnya. Siapa singa itu? Yakni Zaid ibnul Khattab radhiyallahu an, yang juga mengincar untuk mendapatkan kehormatan besar ini dan ingin mendapatkan predikat baik yang agung itu dan dirinya sendiri, yaitu menghabisi Ar-Rajal bin Unfuwah. Karena Ar-Rajal bin Unfuwah ini membelot, ya, yang tadinya adalah berislam, kemudian dia murtad dan membelot menjadi pendukung Musailamah al-Kadzdzab. Zaid bin Khattab termasuk orang-orang yang mencari mati syahid dimanapun ia berada. Tatkala peristiwa perang Yamamah tiba, datanglah Khalid bin Walid lalu menyerahkan panji kepada Zaid ibn Khattab. Kemudian kaum muslimin dan kaum kafir bertempur. Orang-orang murtad itu, ya, bertempur dengan kaum muslimin. Maka itu adalah satu putaran di mana orang-orang Arab pedalaman mengalami kekalahan sampai-sampai Bani Hanifah yang merupakan pasukan Musailamah berhasil menerobos masuk ke dalam tenda Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan hampir saja membunuh Ummu Tamim, yakni istri Khalid bin Walid. Untung ada Muja'ah yang memberikan perlindungan kepadanya seraya berkata, sebaik-baik wanita merdeka adalah wanita ini. Dalam putaran ini Ar-Rajal bin Unfuwah, yakni orang yang murtad dan membelot tadi itu, ya, terbunuh. Ia dibunuh oleh Zaid ibnul Khattab, ya. Lalu para sahabat saling menyeru satu sama lain. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas berkata, alangkah buruknya apa yang kalian biasakan terhadap rekan-rekan kalian. Lalu mereka menyeru dari segala arah, wahai Khalid, kelompokkanlah kami secara tersendiri. Maka mengelompoklah sejumlah orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Saat itu Bani Hanifah melakukan peperangan yang belum pernah diketahui dari mereka sedemikian tangguhnya. Hal itu membuat para sahabat saling berpesan di antara mereka dan berkata, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, sihir telah dilumpuhkan hari ini. Thabit bin Qais radhiyallahu an mengubur kakinya hingga separuh betisnya seraya membawa panji kaum Ansar, ya. Sebelumnya ia menggunakan pengharum mayat dan kain kafan. Ia tetap tegar hingga terbunuh di situ. Lalu berkatalah kaum Muhajirin kepada Salim Maula Abu Hudzaifah, apakah engkau tidak takut kita didatangi musuh dari arahmu? Ia berkata, jika seperti itu maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran. Sementara Zaid bin Al-Khattab berkata, wahai sekalian manusia, gigitlah gigi-gigi taring kalian, lalu seranglah musuh dan majulah terus. Ia juga berkata, demi Allah, aku tidak akan berbicara hingga Allah mengalahkan mereka atau aku bertemu dengannya, lalu aku akan berbicara kepadanya dengan hujjah atau alasanku. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dengan kematian Ar-Rajal bin Unfuwah, runtuhlah semangat Musailamah al-Kadzdzab dan orang-orang yang bersamanya, hingga kebanyakan orang akhirnya merasa yakin bahwa kenabian Musailamah hanyalah ilusi, tipu daya, dan dusta. Ya, selanjutnya kaum muslimin menyerbu kaum murtad hingga Allah mencatatkan kemenangan bagi mereka. Jadi ini kaum muslimin bisa mengalahkan pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Sementara jiwa Zaid bin Khattab begitu merindukan mati syahid setelah angin-angin surga bertiup. Lalu ia menghirup aromanya dan semerbaklah mewanginya. Zaid bin Al-Khattab memegang panji kaum muslimin pada saat perang Yamamah. Sementara kaum muslimin telah memenangkan pertempuran hingga Bani Hanifah dikalahkan. Hal itu membuat Zaid berkata,
tidak untuk pergi, tidak untuk melarikan diri. Kemudian ia berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu karena larinya para sahabatku dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dibawa oleh Musailamah." Ia terus memegang erat panji, menembus pertahanan musuh. Kemudian ia bertempur dengan pedangnya hingga ia terbunuh dan panji pun jatuh. Zaid gugur sebagai syahid di bumi kehormatan dan kepahlawanan. Lalu pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah. Ya, itu kemenangan ya kaum muslimin yang ada di perang Yamamah. Ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh kematian Zaid ibn al-Khattab yang syahid di perang Yamamah itu membuat saudaranya, yakni Khalifah Umar ibn al-Khattab itu merasakan kesedihan. Ya, sehingga disebutkan di situ bahwa Umar menyatakan, ia telah mendahuluiku mendapatkan 2 kebaikan. Ya, dan inilah ungkapan Sayyidina Umar, ya, ungkapan Khalifah Ats-Tsani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari kana Umaru syadidul hub di akhihi, syadidul hub di akhihi Zaid. Umar ini sangat cinta ya terhadap saudaranya, yakni Zaid ini. Ya, faqad ruwiya anna Umar qala li Zaid yaum Uhud. Jadi berkatalah Umar, telah diriwayatkan Umar berkata kepada Zaid ibn al-Khattab di hari Uhud, ya, ala bisa darai, faqala Zaid inni uridu minasyahadati ma turid, ya, inni uridu minasyahadati ma turid. Jadi ketika Umar memerintahkan atau meminta dia pakai perisai, ya, tapi Zaid menjawab, sesungguhnya aku ingin menjadi syahid, ya, sebagaimana yang engkau inginkan, ya. Fatarakaha kullihima wa qad hazna alaihi Umar, dan sungguh Umar ini sangat sedih dengan haznan syadidan, ya, lima kutilah, di ketika Zaid ibn al-Khattab ini terbunuh di dalam perang Yamamah, ya, perang melawan kaum Riddah. Maka berkatalah Umar, ya sabaqani ila hasanayaini, ya, hasanayaini aslama qabli wa astashhada qabli. Ya, sungguh engkau telah mendahuluiku, kata Khalifah Umar, atas 2 kebaikan. Apa itu? Ya, aslama qabli, ya, engkau telah berislam sebelumku dan engkau telah syahid sebelumku. Nah, ini adalah ungkapan Khalifah Umar ibn al-Khattab, Khalifah Umar ibn al-Khattab kepada saudaranya, yakni Zaid bin Khattab, yang menyatakan bahwa ia telah mendahuluiku dalam mendapatkan 2 kebaikan, yakni kebaikan awal memeluk Islam dan kebaikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh luar biasa, ya, apa yang dilakukan oleh Zaid
ibnul Khattab. Jadi dari sisi usia itu lebih tua ya dari Umar ibnul Khattab ya, menjadi saudara satu bapak tapi beda ibu, jadi saudara sebapak ya dengan Zaid bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini saudara satu bapak beda ibu dengan Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, mulai awal memeluk Islam hingga akhir hayat, Zaid ibn Khattab ini betul-betul konsisten ya, menjaga iman yang telah bersemayam dalam dada itu. Beda dengan Ar-Rajal bin Unfuah tadi. Ar-Rajal bin Unfuah berpaling, murtad ya, setelah Islam murtad, tidak ada lagi Islam yang melekat hingga akhir hayat, tidak ada. Islamnya lenyap ya, ditelan dengan ketamakan kepada dunia yang telah menipunya. Ini berbeda dengan Zaid ibn Khattab. Zaid ibn Khattab menjaga imannya itu. Dan ikhwatal iman, dikisahkan seluruh perang baginda Nabi itu diikuti oleh Zaid ibn Khattab. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, peristiwa Hudaibiyah, ya. Kemudian ada perang Khaybar, perang Bani Mustalik, ya. Semuanya diikuti, ya. Perang Fatku Mekah, kemudian perang Hunain, ya, kemudian perang Tabuk, semuanya diikuti oleh Zaid ibn Khattab. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini salah satu nilai tersendiri ya, hingga ketika baginda Nabi telah wafat ya, keislamannya tetap ya, keislamannya tidak goyah, sebagaimana Musailamah Al-Kadzab, sebagaimana Rajal bin Unfuah. Jadi Zaid ibn Khattab ini berimannya adalah beriman kepada Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ketaatannya itu tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ada yang lain. Meski urusan kaum muslimin telah beralih di pundak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka loyalitas Zaid ibn Khattab ini tetap tegak lurus, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak goyah sama sekali, dan itu dijaga ikhwatal iman hingga akhir hayat beliau ya. Maka tidaklah heran ya, sehingga kemuliaan itu mendapati dirinya dan menjadi mati syahid. Sebagaimana pernah kita bahas beberapa saat yang lalu ikhwatal iman, orang yang mati syahid itu mendapatkan beberapa kemuliaan. Dia mendapatkan ampunan dosa ya, sesaat ya sebelum darah itu menetes di tanah, maka dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Itu orang yang mati syahid ikhwatal iman rahimakumullah. Maka sungguh mendapatkan kemuliaan. Orang yang mati syahid itu sesungguhnya masih hidup, terbang ke sana kemari di dalam tembolok burung hijau yang ada di surga. Nah, dikisahkan begitu ya di dalam hadis baginda Nabi. Maka mereka ketika ditanya Allah, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, sudah tidak ada yang kami inginkan, wahai Allah. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Sampai 3 kali Allah bertanya. Maka orang-orang yang mati syahid itu menjawab, seandainya boleh meminta, kami ingin dikembalikan lagi hidup di dunia, dan kami berperang lagi ya di jalanmu ya Allah, dan syahid di jalanmu.
Maka inilah ungkapan orang yang mati syahid. Dan ikhwatal iman, ini adalah perpisahan yang terbaik ya di dalam kehidupan seseorang di dunia ini. Ya, dia mendapatkan dirinya itu husnul khatimah, ya, mati sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kita akan lanjutkan kisah hikmah ya dari kisah Zaid ibn al-Khattab ini. Apa hikmah yang bisa kita petik ya dari kisah Zaid ibn al-Khattab ini? Kita akan lanjutkan ikhwatal iman setelah yang satu ini. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita jeda, jangan lupa untuk subscribe Kafah channel ini, like video pagi hari ini, share sebanyak-banyaknya, dan komen di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Di sesi akhir yang ketiga ini, setelah materi selesai, akan saya bacakan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi dalam program Karomah Fajar yang disiarkan langsung di Kafah Channel. Pagi hari ini kita membahas tentang sirah sahabat yang bernama Zaid bin al-Khattab, mendahului mendapatkan dua kebaikan. Sesi akhir ini kita akan membahas tentang hikmah di balik kisah dari Zaid bin al-Khattab. Bagaimana kisah hikmahnya? Langsung kita serahkan kepada Ustadz Harun Musa. Tafadhol Ustadz. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi apa hikmah ya, ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Zaid ibn Khattab ini? Ya. Ini menunjukkan ada kaum muslimin yang memilih satu perdagangan yang menguntungkan, yakni perniagaan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 10 hingga 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa akhra tuhibbunaha nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman ya, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnan. Itulah kemenangan yang besar. Dan
Ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ikhwatal iman, ini adalah pilihan-pilihan ya yang dilakukan oleh setiap insan yang ada dalam kehidupan ini. Setiap insan bisa memilih tidak melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap insan juga memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa transaksinya? Allah sudah sebutkan di situ. Yang dimaksud dengan tijaratin tunjikum min adzabin alim, yakni satu perdagangan yang bisa membebaskan diri seseorang dari azab Allah yang sangat pedih. Apa perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menjadi transaksi yang pertama. Ya. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Ya. Itu transaksi yang pertama. Artinya tanpa keimanan tidak punya arti apapun harta yang dibuat berjuang itu, tidak punya arti apapun ya tanpa keimanan. Maka sungguh kita harus bersyukur ikhwatal iman rahimakumullah, manakala Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, barang siapa yang mencari-cari selain Islam untuk dijadikan agama, maka Allah sampaikan fala yuqbala minhu. Allah menggunakan harfun lan, nafi lil mustaqbal. Ya, menggunakan kalimat lan, tidak bakalan diterima ya orang yang mencari-cari selain Islam untuk dijadikan agamanya. Maka ketika kita telah menjadi umat beriman, umat Islam ini, maka harus kita jaga keimanan kita. Dan itu satu hal yang dipersyaratkan di dalam surat As-Saff ini untuk menjadi bagian dari syarat transaksi perniagaan yang menguntungkan, yakni pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian adalah wa tujahidu fi sabilillahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya. Maka itu prasyarat untuk melakukan transaksi yang menguntungkan. Ikhwatal iman rahimakumullah, dua prasyarat ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan mendapatkan kebaikan. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi memasukkan ke surga, yang di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya. Dan tempat yang tenang ya di jannati adn. Dzalika wal dzalikal fawzul azim wa akhraduhibbunaha nasrun minallahi fathun qarib fabashshiril mu'minin. Ikhwatal iman,
Ini adalah perniagaan yang pertama ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa, Allah akan memasukkan ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir ya. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi Allah karuniakan yang lain yang kamu sukai. Apa itu? Nasrum minallah, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, Allah juga akan menambahkan nikmat, yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu ya, di dalam surat Muhammad. Atau Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hajj, wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ikhwatal iman, ini perdagangan atau perniagaan yang menguntungkan buat siapa saja. Bersediakah Anda mengambilnya, ikhwatal iman, untuk melakukan perniagaan yang menguntungkan ini? Maka firman Allah yang lain ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 ya, Allah berfirman di sana, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut Ibnu Abbas, Anas, Sa'id Ibnul Musayyab, Abu Usman An-Nahdi, Ikrimah, dan sejumlah ulama yang lain, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi ya. Demikian itu terjadi ketika Suhaib telah masuk Islam di Mekah dan bermaksud untuk hijrah. Lalu ia dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah karena membawa hartanya. Mereka mempersyaratkan jika Suhaib ingin hijrah, ia harus melepaskan semua harta bendanya, maka barulah ia diperbolehkan hijrah. Ternyata Suhaib bersikeras hijrah dan melepas semua harta bendanya demi melepaskan dirinya dari cengkeraman orang-orang kafir Mekah. Maka ia terpaksa menyerahkan harta bendanya kepada mereka dan ikut hijrah bersama Nabi SAW. Lalu turunlah ayat ini, dan Umar ibn Khattab beserta sejumlah sahabat yang lain menyambut kedatangannya di pinggiran kota Madinah. Lalu mereka mengatakan, ya rabiha bai'us Suhaib, alangkah beruntungnya perniagaanmu. Suhaib berkata kepada mereka, demikian pula kalian, aku tidak akan memberikan Allah merugikan perniagaan kalian, dan apa yang aku lakukan itu tidak ada apa-apanya ya. Kemudian diberitakan kepadanya bahwa Allah telah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut ya. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ya inilah orang-orang yang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi, dan ya sudah pernah kita bahas di forum kajian kita ini. Jadi Suhaib Ar-Rumi itu dari Roma, dari Rom, suku Romawi yang termasuk jadi budak waktu itu ya. Kemudian sampailah dia diperjualbelikan kepada para saudagar-saudagar Mekah. Maka Suhaib Ar-Rumi itu menjadi tinggal di Mekah. Ketika baginda Nabi diutus, Suhaib Ar-Rumi ini meyakini ajaran baginda Nabi, dan ya yang semula mendapatkan kehinaan ya di dalam masyarakat Mekah sebagai seorang budak, maka dia
kembali mendapatkan kemuliaan. Berikutnya ikhwatal iman rahimakumullah, juga di dalam surat Taubah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi falyaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran wa man awfa bi 'ahdi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya ya selain dari Allah? Maka sesungguhnya ya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ikhwatal iman, inilah perniagaan-perniagaan yang selalu bisa menguntungkan, yakni berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Syaratnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Jadi memberikan pengorbanan atas harta yang dimiliki ya untuk berjuang di jalan Allah, atau untuk mendukung dakwah ya tegaknya syariat Allah di kehidupan ini. Itu adalah orang-orang yang memilih untuk melakukan perniagaan yang selalu menguntungkan, yakni perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Mas Abi yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini ya, tentang kisah Zaid ibnul Khattab bersama hikmah-hikmahnya atau ibrah-ibrahnya yang bisa kita lakukan hari ini, yakni melakukan pengorbanan harta dan jiwa kita untuk kita berikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kali ini akan membacakan sesi pertanyaan. Alhamdulillah ada 11 yang menonton, berapa yang komen. Ini ada pertanyaan satu. Bagaimana cara menjaga konsistensi keimanan seperti Zaid bin Al-Khattab ini? Karena kemarin kita membahas tentang keimanan sahabat itu, ternyata tidak semuanya konsisten. Ada yang murtad, ada yang kembali ke Islam, murtad lagi kembali ke Islam. Beliau ini adalah sahabat yang konsisten terhadap ini. Allah Ustaz. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah, memang menjaga konsistensi iman ini tidak mudah ya, tidak mudah, dan ya kita bisa pakai ya apa hitungnya para wali itu ya, tentang tombok ati iku limo ya, itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk menjaga konsistensi iman. Jadi yang pertama adalah apa Mas Abi? Tombol hati itu 5 perkara ini. Yang pertama nah begitu ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Memang yang pertama baca ya, baca saja memang sudah dapat kemuliaan ya, mendapatkan kebaikan. Kemudian baca Quran dan maknanya ya, kita mempelajari maknanya.
Nanti juga kita lanjutkan dengan tafsir-tafsirnya. Kalau tafsir-tafsirnya berarti kita harus juga mengkaji bagaimana para ulama itu menafsirkan makna kandungan dari Al-Quran. Jadi kita jangan menafsiri sendiri gitu ya kira-kira. Jadi yang pertama baca Quran dan angan-angan sak makna nih. Yang kedua sholat malam dirikanlah, gitu ya. Sholat malam ya, itu sholat malam perlu kita jaga hatta rokaatain ya, meskipun itu hanya 2 rakaat ya. Seseorang yang menjaga dirinya di dalam sholat malam ya, itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam rabbuka maqama mahmuda, yang akan menjadikan maqama mahmuda pada orang yang fa minal laili fatahajjad, di sebagian malamnya itu bertahajud, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Siapa yang mendudukkan? Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maqama mahmuda. Maka salat malam dirikanlah, ini yang kedua, agar kita bisa menjaga konsistensi iman hatta rokaatain ya, meskipun hanya 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat bagus ya. Rokaatain qabla subuh khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini menjaga sholat malam. Yang ketiga apa Sabi? Yang ketiga orang soleh kumpul ono ya, berkumpul dengan orang-orang soleh ya, berkumpul orang-orang soleh. Orang soleh ya dalam pandangan kita yang bisa kita ketahui, orang yang takwa, orang yang beriman itu, ketakwaan, keimanan itu memang nggak bisa diraba, karena memang itu sesuatu yang intangible ya, intangible value, tapi itu bisa dirasakan ya, sebagaimana orang merasakan seseorang itu cinta apa tidak cinta ya. Cinta itu nggak bisa dilihat fisiknya, tapi bisa dirasakan ya. Jadi kalau ada suami cinta sama istrinya atau istri cinta sama suaminya, itu bisa dilihat dari tanda-tandanya ya. Mungkin lebih perhatian ya kan, mungkin memberikan uang nafkah yang baik gitu, memberikan nafkah yang layak gitu misalnya begitu ya. Kemudian senantiasa menjaga atas kepercayaan yang telah diberikan misalnya begitu. Nah ini sikap-sikap yang bisa ditunjukkan kepada orang yang dicintai ya. Begitu juga dengan orang yang soleh ini. Orang yang soleh mungkin tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan ya. Ya ini mungkin orang-orang yang rajin berjamaah ke masjid gitu ya, orang-orang yang juga ya rajin menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat, mengajak kebaikan yang ada di masyarakat ya, itu orang yang soleh, orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa Pak? Nah, poso, kudu gelem poso ya. Poso itu juga bisa menjaga konsistensi keimanan, kumpul wong soleh, kemudian juga puasa. Puasa tidak hanya puasa yang wajib, tapi juga bisa puasa yang sunnah. Wah itu luar biasa
kalau sudah menjadi pribadi yang seperti ini. Yang kelima, Zikir malam sepanjang Allah. ya zikir wengi ingkang suwe. Ya zikir wengi ingkang suwe. Nah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang Allah tekankan kuantitasnya itu adalah zikir. Ya. Wa dzakarallaha katsiran, ya. Orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir yang banyak gitu. Ini tidak sekedar kuantitas, tapi kuantitas juga diperhatikan saat zikir itu. Zikir malam bisa berzikir menyampaikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang banyak, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik kecil maupun besar, ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berzikir juga bisa bertasbih, baca tasbih, baca tahmid, ya, baca tahlil, ya, juga bisa, ya, dengan perenungan yang mendalam, ya, untuk memahami bahwa Allah lah yang pemilik kekuasaan, raja diraja, ya, yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menjaga denyut jantung kita ini setiap saat, ya, yang juga menjaga aliran darah hingga ke ujung organ tubuh setiap manusia, sehingga semua aliran darah itu sampai ke ujung-ujung kulit, ya, hingga menjadi organ-organ yang sehat. Semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan kehidupan ini pada seluruh makhluknya. Makhluk itu baik kecil maupun besar, baik di udara, di dalam perut bumi, di dalam kedalaman laut, semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Surabaya itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu diurus oleh Allah, ya. Kalau manusia ini kan ngurus dirinya sendiri aja kadang nggak sempurna, ya. Jadi semua itu diurus oleh Allah. Wa huwa fi sya'nin. Allah itu sungguh sangat sibuk melayani semua kebutuhan makhluk-makhluknya. Nah, itulah makna dari zikir, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan begitu kita mudah-mudahan bisa menjaga konsistensi iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Abi. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah hampir di sesi akhir. Silakan Ustaz untuk closing statement dan doa bersama. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah, kisah-kisah sahabat ini kita sajikan adalah agar kita semua bisa mengambil hikmah, ya, bisa meniru kebaikan-kebaikan yang telah pernah mereka lakukan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan penjagaan kepada kita untuk bisa istiqomah. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi secara langsung, tapi kita mengimani beliau, ya. Lam yarawni wal yu'minu bi, yakni orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi mengimani aku. Baginda Nabi menyatakan dia adalah ikhwani, dia adalah saudaraku, bukan ashabi, bukan sekedar koncoku, sahabatku, tapi orang yang tidak pernah bertemu aku dan dia mengimani aku. Maka baginda Nabi menyebutnya lebih dari sekedar konco, tapi menjadi dulurku, kata baginda Nabi. Saya rindu dengan dulurku. Maka kisah sahabat ini mudah-mudahan menjaga diri kita untuk senantiasa beriman. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dambina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li sahibil huquqil jibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum waghsilhum bil ma'i minas salji wal bar wa adkhilhum bil jannah wa'idhum min 'adzabil qabri wa adzabil nar. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wal taj'al qabrahum kufratan min kufratin nira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa ahlana wa dhurriyyatana harisan aminan lil Islam wa min ahli ilmi wa ahli khair wa la ja'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma arhamna bi tatbiqi syari'atikal udma fi hayatina hada ya Allah kafatan 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 ajilan 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 bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka man tasya'u qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina bil ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.